Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Nah, hari ini kita akan merestorasi satu unit mobil yang sangat digandrungi oleh baik kaula muda, yang udah berumur juga boleh, dan mobil ini sangat maco banget di kalangan laki-laki. Nah, apa mobilnya dan bagaimana kondisinya? Yang pasti kondisinya tuh sangat kusut banget ya. Nah, apakah bisa mobil ini jadinya lebih bagus dan lebih baik lagi? Makanya kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi-notifikasi video terbaru dari kami. Stay tune. Kemarin kita kedatangan satu unit mobil Daihatsu TAF yang diantarkan ke sini dengan kondisi udah selesai dicat dengan berwarna coklat muda, atau seperti orang ownernya bilang seperti warna kardus Indomie. Nah, kondisi mobil ini awalnya mungkin kalau terlihat sepintas itu baik-baik saja, tidak ada sesuatu hal atau aib-aib yang tersembunyi di belakang catnya tersebut. Tapi setelah kita tilik kembali, kita lihat kembali, ternyata mobil ini kondisinya lumayan cukup parah, dan gue yakin ada sesuatu hal di balik catnya ini. Nah, kita lakukan pengerokan di keseluruh bagian bodi Daihatsu TAF ini, dan memang benar seperti yang kita kira, dempulnya itu sangat tebel banget dan mobil ini kondisinya super kusut banget. Nah, kita lakukan pengerokan, dan pengerokan itu lumayan cukup rumit dan krodit banget ya. Kita lakukan secara rata di seluruh bagian bodi Daihatsu TAF ini menggunakan headgun supaya tidak terlalu membakar sisi platnya itu dan tidak menimbulkan platnya jadi bengkok atau meletot-meletot atau apalah itu namanya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya, guys. Proses pengerokannya selesai dan semua bodinya sudah kita kerok secara rata menggunakan headgun tadi. Nah, benar saja kondisi dari Daihatsu TAF ini sangat kritis banget, dan ada sesuatu hal yang tersembunyi di balik dempul yang tebal itu. Di kondisi bodinya ini sudah sangat kusut banget, seperti mobil ini mungkin pernah mengalami laka lalu lintas ya, baik dari sisi dinding kiri, pintu depan, sisi kanan, belakang, dan bagian atapnya itu sudah pernah diketok, dan kayaknya memang pernah eksiden ya. Nah, kemarin sempat menghubungin ownernya apakah mobil ini akan dilanjutkan dengan catatan dilanjutkan mobil ini akan dipakai seterusnya apa gimana. Nah, ownernya akhirnya bilang mobil itu memang akan dipakai. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan pengerjaan secara detail untuk Daihatsu TAF ini, dan bahkan ini pengerjaannya bakal gila-gilaan banget. Mulai dari kita nanti akan mengangkat bodi dari Daihatsu TAF ini, kita juga akan melakukan restorasi pada bagian kolong-kolongannya, pada sasis-sasisnya, pokoknya sedetail-detail mungkin. Dan ownernya memang bener-bener gokil juga untuk mobil ini. Dia nggak mikir kondisi mobil ini sebelumnya seperti apa, karena dia udah terlalu cinta dengan mobil ini, makanya dia pengen melanjutkan untuk progres proyek restorasi Daihatsu TAF ini. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah kita mengerok total di seluruh bagian bodinya itu supaya terlihat bagian mana yang harus kita ketok ulang, bagian mana yang harus kita las, kita melakukan epoksi secara rata di seluruh bagian bodi Daihatsu TAF ini supaya terlihat bagian mana yang harus kita perbaiki lagi, guys.
Setelah proses pengelasan dan menstel bodi ke seluruh bagian bodinya ini yang lumayan kusut juga ya. Dari bagian tulang-tulangannya, bagian pintu, itu sudah kita setel ulang kembali. Nah, bagian yang epoksi tadi otomatis terbakar kembali dan kita lakukan menggerinda total menggunakan Scotch Bridge dari 3M yang berbahan karet. Kita gerinda rata lagi dan kita lakukan pengepoksian ulang kembali. Nah, setelah itu kita diamkan selama 2 atau 3 hari untuk mendapatkan hasil yang benar-benar kering maksimal banget. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita harus mendempul rata di seluruh bagian bodi Daihatsu TUF ini, baik dari kap mesin, tendanya, pintu, semuanya harus kita dempul guys. Cukup di situ aja. Setelah kita lakukan pendempulan dasar yang awalnya itu tadi untuk mengisi sela-sela seluruh bagian bodinya, tapi untuk dempulnya nggak terlalu tebal karena kita sudah menstel ke seluruh bagian bodinya itu tadi. Nah, baru kita lanjut proses selanjutnya yang mengamplas ulang bagian yang udah didempul kasar itu tadi. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu mendempul kembali dengan merol ke seluruh bagian bodinya dengan secara tipis saja. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu proses mengamplas rata, proses pengepoksian, dan lain-lainnya guys. Proses pendempulan itu selesai dan epoksinya juga naik, kita akhirnya memutuskan untuk menurunkan mesinnya, memisahkan dari bodinya ya, kita turunkan mesinnya untuk merestorasi di bagian ruang mesinnya atau engine bay-nya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti gue bilang tadi, ownernya bener-bener totalitas banget untuk pengerjaan mobil ini. Pokoknya dia pengen perfect banget, pengen hasilnya yang bener-bener gokil banget. Nah, setelah kita turunkan mesinnya itu, kita lakukan pengerokan di seluruh bagian ruangan mesinnya itu yang kondisinya lumayan kusut juga ya. Catnya ada lelehan cat, ada something yang benar-benar kusut yang harus kita perbaiki. Nah, setelah kita lakukan pengerokan di seluruh bagian ruang mesin, nah juga yang lebih konyolnya, konyol tapi ini demi hasil yang maksimal, kita melakukan pendempulan di bagian lantainya. Karena di bagian lantai dalam juga kita nanti akan melakukan proses pengecatan baik dari ruang mesin, dalamnya, dan seperti gue bilang tadi, nanti kolongannya juga kita akan cat guys. Proses pendempulan itu kita pastikan benar-benar rapi banget, baik dari segi bodi luarnya, bagian dalam, bagian ruang mesin, dan itu benar-benar sudah rata banget. Kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu menaikkan warna dasar dari Daihatsu TUF ini. Warna dasar yang akan kita naikkan yaitu warna hitam doff, karena ownernya meminta warna ini diganti menjadi warna hitam. Nah, seperti apa nanti kelanjutnya, maka kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Nah, setelah itu baru kita lakukan final check di seluruh bagian bodi
Daihatsu TUF ini. Saya nggak mau ketinggalan baik itu dari segi pori, bagian dempulnya ada yang kurang. Kita lakukan final check secara teliti dan secara merata di seluruh bagian bodinya guys. Setelah proses final check itu selesai, yang mana tadi kita sudah memastikan di seluruh bagian bodi Daihatsu TUF ini benar-benar rapi banget dan tidak ada celah lagi yang ketinggalan seperti pori-pori, bagian-bagian mana yang harus dibersihkan dan dirapikan banget. Dengan kita menggunakan amplas, dan tadi kita juga bagian porinya juga ada sebagian yang kita dempul seperti di bagian bawah sini, dan semuanya udah kita detailkan banget. Nah, setelah kita benar-benar pastikan rapi dan rata banget, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita akan menaikkan warna asli dari Daihatsu TUF ini. Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana hasilnya dari restorasi Daihatsu TUF ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Itu tadi proses menaikkan warna asli dari Daihatsu TUF ini, yang mana tadi kita naikkan sebanyak 3 layer saja. Nah, warna yang kita naikkan ini yaitu warna super deep black keluaran dari Spacecare, yang mana orang sering menyingkat atau menyebut dengan SDB. Nah, proses selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan menaikkan pernis atau clear coat. Nah, sebelum itu kita melakukan mengelap seluruh bagian bodi menggunakan tech cloth. Bebas ya merek apa aja yang kalian rasa bagus. Nah, kita lap secara rata di seluruh bagian bodi ini untuk menghindari atau menghilangkan debu-debu overspray yang kita lakukan di saat penyemprotan warna aslinya itu. Nah, proses selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menaikkan pernis atau clear coat di Daihatsu TUF ini. Bagaimana kelanjutannya? Stay tune terus guys.
Itu tadi proses menaikkan clear coat atau pernis dari Daihatsu TUF ini. Lumayan gempor juga, bayangkan kita harus mempernis atau mengclear bagian luar ke seluruh bagian bodi, bagian lantai, dan bagian interiornya, dan juga bagian dari ruang kap mesinnya. Nah, untuk setelah ini baru nanti kita akan mengangkat bodi dari Daihatsu TUF ini untuk kita lakukan pengecetan secara detail di bagian kolongnya, bagian sasisnya, dan nanti juga akan kita pernis. Nah, gua rasa cukup dulu untuk video ini. Video kali ini kalau gue panjangkan durasinya mungkin terlalu panjang banget, tapi pasti akan gue bikinkan part-part selanjutnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, makanya stay tune terus di channel Platinum Auto Workshop. Nah, gue rasa cukup dulu untuk saat ini. Gue Andra dari Platinum Auto Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian bisa isi di kolom komentar. Wassalam and see ya.